Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Selamat datang saya ucapkan di belajar online ilmu kalam kita. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah kelapangan kesempatan. Ustaz doakan moga-moga semua yang menonton video ini dalam keadaan yang sehat walafiat, kemudian dalam keadaan berbahagia, hatinya damai, hatinya tenang, karena tentu belajar dengan hati yang tenang lebih baik daripada hati yang galau, begitu ya, karena nggak akan dapat pelajaran kalau hatinya galau. Kemudian saya juga ucapkan selamat pagi bagi yang menonton video ini di pagi hari, selamat siang bagi yang menonton di siang hari, selamat malam bagi yang menonton di malam hari, pokoknya selamat dah. Mau pagi, mau siang, mau malam, mau sore, pokoknya selamat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita, keluarga kita dari segala mara bahaya. Insyaallah masih bersama Ustadz Wahidin Rahman LC di Belajar Ilmu Kalam Online ini. Yang belum follow akun Instagram Ustadz silahkan di follow, mumpung promote gratis begitu ya, di @wayudi_15. Kemudian juga di akunnya yang satu lagi di @uswah_official. Insyaallah kita akan belajar walau memang dalam media seperti ini, melalui media seperti ini, dengan keadaan yang sama-sama kita maklumi. Moga-moga kalian bisa tetap serius, tetap fokus, dan bisa untuk mengikuti pelajaran ini dengan sebaik. Jangan lupa pula untuk kita memasang niat belajarnya dahulu. Bukan bermaksud menjadikan ini sebuah ritual wajib, tapi untuk mengingat-ingatkan kita bahwa kita belajar tidak hanya mencari ijazah, tidak mencari nilai, akan tetapi memang untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala yang paling puncaknya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa ta'adduba wa ta'diba wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa da'wata ila al-huda wa dilalata ila al-khairi وابتغاء وجه الله تعالى ورضاه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita pasang niat kita, moga-moga kita dimasukkan dan digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang serius dalam belajarnya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut kita akan belajar, namun juga setelah masang niat jangan lupa pula untuk bersolawat, apalagi dalam keadaan seperti ini. Moga-moga berkah solawat Allah gantikan solawat-solawat yang kita baca itu dengan pahala yang melimpah, keberkahan, kemudian juga kesehatan dan ketentraman untuk kita semua. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Nah, sekali lagi mohon agar tetap semangat begitu ya. Dan Ustaz juga mohon maaf videonya seadanya aja seperti ini, karena ini kali pertama begitu, dari semalam Ustaz siapkan untuk memasukkan musiknya, cuman latarnya begitu, cuman belum sempat juga, jadi mohon maaf kalau sederhana seperti ini saja. Pembelajaran kita hari ini, kalau kalian masih ingat bahwa kita sudah belajar kemarin itu tentang Mu'tazilah dan asal-usulnya. InsyaAllah hari ini kita akan belajar tentang usul khamsah Mu'tazilah, dan bila ada waktu masih sempat, insyaAllah kita akan lanjutkan di pembahasan ketiga terkait zaman mihnah. Nah, langsung saja usul khamsah. Usul khamsah ini adalah 5 dasar pemikiran Mu'tazilah. Jadi, orang-orang Mu'tazilah itu memiliki dasar-dasar pemikiran, pokok-pokok pemikiran. Bagi siapapun yang ingin masuk ke dalam Mu'tazilah, dia harus membahas 5 dasar ini. Nah, apakah pendapat Mu'tazilah terbatas pada 5 ini saja? Tidak. Mereka punya banyak pemikiran, tapi yang 5 ini pondasinya, 5 ini dasarnya. Apa aja yang 5 itu? Pertama, tauhid. Yang kedua, adil. Yang ketiga, al-wa'd wal-wa'id. Yang keempat, manzilah baina manzilatain.
Lalu yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dari kelima dasar inilah menjadi pondasi dan landasan sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi bagi Mu'tazilah dalam berpendapat. Jadi pendapat-pendapat yang banyak itu landasannya 5 ini. Okey, moga-moga faham sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan. Langsung kita masuki yang pertama, yakni terkait tauhid. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kita semua kan bertauhid. Maka memang sebenarnya teologis dalam Islam atau pembahasan akidah di dalam Islam, teologis itu nama lain dari akidah atau nama lain dari usuluddin, dasar-dasar agama. Sebenarnya dalam Islam semua aliran pasti memegang doktrin ini, baik itu Khawarij, baik itu Murji'ah, Syiah, Ahlussunnah, Mu'tazilah, bahwa bertauhid itu tidak hanya dengan meyakini rukun iman saja. Jadi kan ada juga orang yang mikir kayak gini loh, bahwa tauhid itu hanya memikirkan atau meyakini rukun iman sudah cukup. Ternyata kata para ulama tidak hanya dengan meyakini rukun iman saja, tapi juga dengan cara tanzih. Apa itu tanzih? Bahwa Tuhan harus disucikan dari segala sesuatu yang dapat mengurangi arti kemahaesaannya. Tuhan satu-satunya Esa yang memiliki sifat hanya untuknya dan tidak ada satupun yang menyamai Tuhan. Nah, jadi kalau bahasa yang lebih sederhananya, tanzi itu ialah bagaimana kita benar-benar meyakini Allah itu maha segalanya, maha suci, maha sempurna, dan Esa begitu. Kalau seandainya ada orang-orang yang mengatakan pendapat-pendapat orang yang melecehkan Tuhan atau mengatakan Tuhan kurang, Tuhan tidak sempurna, maka kita wajib untuk melawan dan membantah pendapat-pendapat itu demi menguatkan akidah kita. Nah, namun yang berbeda dari Mu'tazilah ini ialah metode tanzih. Jadi cara mensucikan Allah, cara untuk kita meyakini kesucian Allah itu, kesempurnaan Allah, itu yang berbeda. Mu'tazilah itu sangat dominan kepada rasionalitas murni atau hanya bertumpu kepada akal. Nah, apa salahnya? Kan ada di sini yang akan bertanya, apa salahnya? Akal itu terbatas, nah. Akal kita ni tidak bisa menjadi tumpuan murni begitu. Tidak bisa menjadi puncak dari segala dalil, tidak bisa. Akal kita ni terbatas, mudah dikecoh. Kalau kita lihat bulan malam gitu, ketika purnama kayaknya kecil gitu ya, tapi ketika dalam kenyataan dia gede. Kalau kita lihat dari jauh nih orang bagus, Masya Allah, dari jauh dia cantik, dari jauh dia ganteng. Pas tambah dekat, awalnya kita baca subhanallah, ujung-ujungnya astagfirullah begitu. Jadi akal kita ni mudah ditipu. Apa yang kita ketahui ya terbatas juga begitu. Nah, kesalahan Mu'tazilah, mereka hanya bertumpu kepada akal. Hingga bila ada yang rasanya tidak masuk di akal, rasa-rasanya tidak masuk akal gitu, tidak logis, maka bagi Mu'tazilah, walau itu sudah nyata dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, mereka akan menolak. Tak terima mereka. Dan dalil yang berkaitan dengan itu akan mereka ubah maknanya kepada takwilan yang jauh bahkan salah. Nah, di sini saya kasih contoh. Contoh dalam hal melihat Allah di akhirat. Dalam Al-Quran, dalam Sunnah yang sahihah, dinyatakan dengan jelas bahwa kaum mukminin bisa melihat Allah kelak di akhirat dengan sangat jelas, seumpama melihat purnama penuh di malam yang tak berawan. Artinya gamblang begitu, jelas kita melihat Allah. Di antara dalilnya ialah, nih dalilnya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Kepada Rabbnya, kepada Tuhannya mereka melihat. Artinya mereka melihat Allah Subhanahu. Nah, jadi artinya mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan juga dengan hadis, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari juga ada, dalam Fathul Bari penjelasannya juga ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum
innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Nah, kenapa dimaksud bulan ini? Karena dalam permulaan hadis, jadi ini pertengahan hadis yang Ustaz ambil begitu. Diceritakan waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melihat bulan yang tengah purnama. Nah, namun Mu'tazilah menolaknya dengan alasan bagaimanapun mata manusia tidak akan mampu melihat Allah. Dan juga jika Allah bisa dilihat berarti Allah sama dengan makhluk. Nah, jadi ini pendapat Mu'tazilah ya. Pertama kata Mu'tazilah, mata manusia ini tidak akan mampu melihat Allah. Tidak sanggup. Nabi Musa misalnya, kan ingat kisah Nabi Musa ketika Nabi Musa ingin melihat Allah. Kemudian Allah bilang, lihat aja gunung tu dulu. Baru cahaya saja turun sudah hancur gunung tu. Nah, maka waktu itu Nabi Musa tidak sanggup melihat. Maka orang Muslim juga tidak sanggup melihat. Ini kata Mu'tazilah. Mata tu tidak sanggup melihat. Kemudian, jika Allah bisa dilihat, berarti Allah sama dengan makhluk. Yakni memiliki bentuk. Karena sesuatu yang bisa kita lihat dia yang memiliki bentuk begitu. Padahal Allah memiliki sifat laisa kamitslihi syai'un. Maka dengan dua alasan besar ini, pertama mata tidak sanggup melihat, kedua jika Allah bisa dilihat berarti sama dengan makhluk, padahal laisa kamitslihi syai'un. Kenapa sama dengan makhluk? Karena tentu punya bentuk nanti kalau bisa dilihat. Nah, Mu'tazilah menolak, kita tidak bisa lihat Allah di akhirat. Terus gimana dengan ayat dan hadis? Mereka takwillah makna melihat di sana, maknanya adalah menunggu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini yang benarnya menurut Ahlussunnah, kaum mukminin bisa melihat Allah di akhirat. Terus gimana Ustaz? Kan benar Mu'tazilah, mata kita tidak sanggup melihat. Loh, ketika kita di akhirat, jangan hukum diri kita ini sama statusnya seperti di dunia. Ketika, ini hukum fisika ya. Ketika, fisika dasar saja. Ketika sebuah benda berada di media dan tempat yang berbeda, dimensi yang berbeda, maka hukumnya akan berbeda pula. Contoh, bila seandainya memungkinkan, kamu hidup di bumi dengan hidup di Mars itu akan berbeda. Waktunya berbeda, kemudian keadaan dirimu juga berbeda. Kamu di bulan aja, jalan tuh sangat ringan. Kenapa? Gravitasinya rendah. Tak kuat seperti di bumi. Jadi, mata kita tidak akan sanggup melihat. Di dunia iya. Kalau di akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membuat mata kita tuh bisa melihatnya. Nah, bagaimana cara Allah? Itu cara Allah jangan ditanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya, Maha kuasa terhadap segala sesuatu. Nah, kemudian kalau bisa lihat Allah berarti nanti Allah kan berbentuk. Tidak mesti begitu. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Terus gimana? Wallahu a'lam. Jadi kata Ahlussunnah, kaum mukminin bisa melihat Allah dengan keadaan yang Allah khususkan untuk orang-orang mukminin itu. Tidak mesti bahwa melihat Allah maka Allah akan seperti makhluk. Bisa saja Allah menciptakan keadaan tersendiri dan khusus untuk orang mukmin itu karena Allah Maha Kuasa akan segalanya. Yang tadi kita bahas nomor 1 ya. Usul khamsah yang pertama yaitu tauhid. Nah, sekarang yang kedua al-adl. Adil. Apa maksud adil di sini? Nah, ajaran dasar Mu'tazilah yang kedua adalah al-adl, yaitu Tuhan Maha Adil. Adil adalah menurut Mu'tazilah atribut yang paling jelas. Maksudnya sesuatu hal yang paling jelas untuk menunjukkan kesempurnaan Tuhan. Karena Tuhan Maha Sempurna sudah pasti adil. Ajaran Mu'tazilah ini ingin menempatkan Tuhan benar-benar adil. Ini bagus. Dan kita kan meyakini salah satu Asmaul Husna juga Allah itu Maha Adil. Cuman sekali lagi di mana letak salah Mu'tazilah ini udah usah blok hurufnya ya. Kemudian usah bol begitu ya yang hitam nih. Menurut sudut pandang manusia, ini kesalahan Mu'tazilah. Standar adil Tuhan itu dihukum dengan sudut pandang manusia.
Tuhan dipandang adil menurut Mu'tazilah apabila bertindak hanya yang baik dan yang terbaik. Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita dan bukan yang tidak baik. Begitu pula Tuhan itu adil apabila tidak melanggar janjinya. Nah, apa maksudnya ini Ustaz? Kami bingung. Jadi kata Mu'tazilah ini, keadilan Tuhan itu baru terbukti ketika Tuhan memberikan yang baik-baik saja untuk kita. Terus musibah itu gimana? Musibah itu perbuatan kita sendiri menurut Mu'tazilah. Nah, jadi Tuhan itu hanya memberikan yang terbaik, baru adil. Mu'tazilah juga memandang salah satu wujud keadilan Tuhan sebagai berikut. Nah, fahami ini. Satu, ini dasar-dasar yang harus difahami. Allah tidak menghendaki keburukan. Allah tidak menciptakan perbuatan manusia. Apa hubungannya? Nah, jadi maksudnya Tuhan hanya menciptakan yang baik-baik saja. Yang buruk-buruk itu perbuatan manusia itu sendiri. Dan Allah tidak menciptakannya. Manusia dapat mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dengan kudrah atau kekuasaan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala pada diri manusia itu. Berarti ini mirip Ustaz dengan pemikiran Qadariyah. Benar. Ini sama dengan Qadariyah, tapi Mu'tazilah mengembangkannya. Kalau Qadariyah kan berpendapat perbuatan manusia itu mutlak dari manusia itu sendiri. Tuhan tidak campur tangan. Jadi manusia itu mau baik, mau jahat, itu manusia itu sendiri. Nah, tapi kalau Mu'tazilah bilang bahwa yang jelek-jelek saja, nah itu baru perbuatan kita. Tapi kalau yang baik-baik itu Tuhan yang ngasih. Allah tidak memerintahkan sesuatu yang nomor 4 kecuali menurut apa yang dia kehendaki. Ia hanya menguasai kebaikan-kebaikan yang diperintahkannya dan tidak tahu menahu atau berlepas tangan bebas dari keburukan-keburukan yang dilarangnya. Kok aneh ya Ustaz pemikirannya? Memang aneh. Dengan pemahaman demikian, nah coba lihat. Maka tidaklah adil bagi Allah seandainya ia menyiksa manusia karena perbuatan dosanya. Sementara perbuatan dosanya itu dilakukan karena diperintah Tuhan. Ini kalau ya, kalau yang perbuatan dosa itu atas izin Tuhan atau Tuhan yang nyuruh. Tuhan dikatakan adil nih menurut Mu'tazilah jika menghukum orang yang berbuat buruk atas kemauannya sendiri. Loh, kok gitu? Ya, ini menurut Mu'tazilah. Dasar mereka, pemikiran mereka ini sama dengan pemikiran Qadariyah. Bahwa Tuhan tidak ikut campur tangan dalam perbuatan manusia. Sehingga barulah mereka bisa diberi balasan baik atau diberi hukuman. Ini dasar yang kedua. Lanjut. Dasar yang ketiga. Al-wa'du wal-wa'id. Ajaran yang ketiga ini sangat erat hubungannya dengan kedua ajaran di atas. Itu betul. Al-wa'du wal-wa'id ini berarti janji dan ancaman. Al-wa'du janji. Al-wa'id ancaman. Menurut pemahaman Mu'tazilah, Tuhan itu karena ia maha adil, maha bijaksana, tidak melanggar janjinya. Kemudian aliran ini juga mengatakan bahwa Tuhan hanyalah hanyalah melaksanakan janjinya. Menurut mereka, mau tidak mau mesti terjadi sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Perbuatan Tuhan terikat dan dibatasi oleh janjinya surga dan neraka. Ini kacaunya pendapat Mu'tazilah di sini. Di satu sisi mereka ingin mewujudkan keadilan Tuhan. Jadi kalau Tuhan berjanji orang mukmin ini dikasih surga, ya kasih surga, wajib. Dan orang yang berbuat salah tuh harus dimasukkan neraka, maka harus dihukum. Kan banyak tuh, misalnya bohong, masuk neraka, potong lidah. Durhaka sama orang tua, masuk neraka diazab. Kemudian zina diazab, merampok diazab, membunuh diazab. Nah, di akhirat nanti Tuhan harus melaksanakan. Tuhan tidak boleh mengampuninya nanti. Kalau seandainya Tuhan tidak melaksanakannya, berarti Tuhan itu tidak adil. Disinilah kesalahan pendapat Mu'tazilah. Kenapa? Coba perhatikan lagi. Mereka memaksa Tuhan.
Bahkan, coba lihat kalimat yang tadi. Perbuatan Tuhan terikat dan dibatasi. Artinya Tuhan tidak berkuasa lagi. Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa bisa saja Allah Subhanahu wa taala tidak melaksanakan ancamannya. Karena Allah sayang. Allah sangat cinta kasih begitu. Nih, mereka berdalil fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, mereka maksud dengan landasan ini wajib bagi Allah untuk memenuhi janjinya bagi pelaku kebaikan agar dimasukkan ke dalam surga dan melaksanakan ancamannya bagi pelaku dosa besar agar dimasukkan ke dalam neraka kekal abadi di dalamnya. Akan tetapi siksa yang diterimanya lebih ringan daripada siksa orang kafir. Tidak boleh bagi Allah untuk menyelisihkan hal ini. Nah, ini tentu membatasi kudrah Allah, membatasi kasih sayang Allah. Padahal dalam hadis banyak loh. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan bisa saja nanti Allah akan mengampuni orang-orang yang Dia kehendaki. Dan dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah. Mungkin karena perbuatan baiknya, mungkin karena pernah suatu kali berbuat hal yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini kesalahan pemikiran Mu'tazilah. Kalau seandainya wajib bagi Tuhan melaksanakan janji dan ancamannya itu, maka Tuhan terbatas dengan hal itu. Padahal kudrah Allah maha luas, tidak terbatas dengan apapun. Lanjut. Yang berapa lagi? Yang keempat. Manzilah baina manzilatain. Ajaran ini dikenal dengan status orang beriman, mukmin, orang yang melakukan dosa besar. Kan ini sesuai dengan asal-usul Mu'tazilah kalau kalian masih ingat. Bahwa ada yang bertanya pelaku dosa besar itu apakah dia mukmin atau dia kafir? Apakah di surga atau di neraka? Maka Wasil bin Atha pun menjawab bahwa dia itu berada di manzilah baina manzilatain. Orang Khawarij menganggap seseorang pelaku dosa besar itu kafir, bahkan musyrik. Menurut Murji'ah, orang melakukan dosa besar itu tetap mukmin. Dosanya diserahkan kepada Allah, mungkin dosa itu diampuni Tuhan, bahkan bisa saja langsung masuk surga. Maka menurut Mu'tazilah dikasihlah jalan tengah. Menurut Mu'tazilah dia berada manzilah baina manzilatain. Pemikiran ini juga dimaknai dengan suatu tempat antara surga dan neraka sebagai konsekuensi atau sebagai hasil dari status tadi. Kalau mukmin kan masuk surga, kalau kafir masuk neraka. Lalu kalau antara mukmin dan kafir, ya sudah di satu tempat antara surga dan neraka, namanya manzilah baina manzilatain. Benar pemikiran Mu'tazilah ini? Tidak, karena tidak ada dasar yang kuat mendukung atau tidak ada dalil yang kuat mendukung pemahaman manzilah baina manzilatain ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar. Kan amar ma'ruf nahi munkar memang disuruh, Ustaz. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kan memang wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kan kita disuruh untuk amar ma'ruf nahi munkar. Di mana letak salah Mu'tazilah? Nah, perintah berbuat baik dan melarang berbuat jahat dianggap bukan kewajiban bagi kaum Mu'tazilah saja, itu benar. Tapi juga bagi golongan Islam lainnya. Nah, perbedaan antara golongan itu apa? Dari segi pelaksanaan. Dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Apakah perintah dan larangan itu cukup dengan penjelasan dan seruan saja? Atau perlu kekerasan? Menurut Mu'tazilah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar boleh pakai kekerasan. Mereka mengambil dalil siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Atau ubahlah dengan tangannya. Nah, menurut mereka juga amar ma'ruf nahi munkar hukumnya fardu ain bagi seluruh muslim. Sedang menurut ahlu sunnah wal jamaah hukumnya fardu kifayah bagi yang punya kemampuan. Bagi yang tidak pandai, tidak ada ilmu,
belum belajar, maka belum ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar pada dirinya. Nah, mungkin itu saja dahulu video singkat ini. Moga-moga bermanfaat. Moga-moga bisa difahami, dimaklumi. Yang kurang-kurang jelas silahkan ditanya di komen grup. Kemudian kalian bisa ulang. Kalian bisa mendengarkan video ini atau melihat video ini diulang lagi, di pause, kemudian di play lagi, di stop, kemudian di play lagi. Itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Astaudiukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.